Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi Sobat Guntur, senang sekali nih ya, saya Santi Putri dapat kembali menemani Anda di gelaran Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter untuk edisi hari ini Minggu 17 Januari 2021. Wah, pagi-pagi gini kita bakalan ngobrolin topik yang bisa dibilang ini tuh emang berhubungan banget sih ya, erat banget hubungannya dengan pagi hari, yaitu olahraga. Tapi bukan cuma olahraga, kali ini topik yang lebih khusus adalah olahraga dan remaja. Nah, olahraga itu memang merupakan kegiatan penting yang seharusnya digemari oleh seluruh kalangan. Namun nyatanya, olahraga masih saja menjadi kegiatan yang kurang digemari oleh beberapa masyarakat, salah satunya nih bagi kaum remaja. Nah, untuk bertanya-tanya ataupun mengulas gitu kan ya tentang topik kita kali ini, di studio Gempol 38 sudah hadir satu narasumber yang sudah kerap kali membahas tentang olahraga juga. Di sini sudah ada Dr. Made Budiawan MKes AIFU. Selamat pagi Dr. Budiawan. Selamat pagi juga buat seluruh pendengar Guntur dimanapun berada. Oke, gimana nih kabarnya? Sehat. Selalu. Walaupun ada banyak tugas di luar sana harus tetap sehat gitu sehat. Ya. Oke, nah untuk pemirsa, bagi Anda juga yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi Anda terkait topik kita kali ini, bisa langsung bergabung di 23455 tapi pada sesi kedua nanti. Untuk di sesi pertama ini, Santi dulu yang akan bertanya terkait topik kita. Nah, sebelum kita membicarakan tentang olahraga dan kesehatan, olahraga dan remaja Dok ya, mungkin bisa dulu Dok dijelasin kondisi tubuh kita saat kita menginjak usia remaja itu seperti apa sih Dok? Ya baik, jadi sesuai dengan topik kali ini kita akan diskusi atau berbagi terkait dengan olahraga dan remaja. Sebelum sampai pada apa sih yang terjadi pada tubuh remaja, saya ingin mengingatkan tentang manfaat olahraga seperti yang beberapa bulan sebelumnya kita pernah diskusikan, bahwa salah satu cara atau salah satu syarat untuk kita mendapatkan olahraga atau manfaat dari olahraga adalah olahraga itu harus dilakukan dengan baik. Gitu. Benar, terukur, teratur. Itu pasti masih ingat para pendengar kalau memang mengikuti siaran ini dari sejak awal. Nah, olahraga bermanfaat kalau dilakukan dengan baik. Nah, dengan baik inilah yang kita katakan bahwa olahraga yang baik itu maksudnya adalah olahraga yang dilakukan sejak dini. Sejak usia dini diperkenalkan bahwa olahraga adalah bagian dari kebutuhan. Sama seperti bagaimana kita butuh makan, butuh tidur gitu. Jadi olahraga adalah kebutuhan. Sehingga seluruh proses dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik. Nah, ketika kita bicara tentang olahraga yang baik, itu adalah olahraga yang harus dilakukan sejak usia dini, maka usia menjadi salah satu parameter gitu. Nah, masuk pada kelompok usia remaja, memang di usia remaja ini adalah usia ya rentangnya antara 10 sampai 16 gitu ya. Sekitar itu, karena anak-anak remaja, dewasa muda, dan kalau di kajian psikologi barangkali banyak pembagian klaster usia, tapi intinya remaja bolehlah kita katakan itu antara 12-13 tahun sampai 16 ya, 11 sampai 16 begitulah ya. Nah, itu usia-usia ini adalah usia-usia di mana fase pertumbuhan sedang pesat gitu ya. Pesat sekali. Jadi secara anatomi, secara fisiologi gitu, secara anatomi itu artinya secara postur, bentuk begitu ya. Apakah tubuh tambah tinggi begitu, tulangnya menguat dan sebagainya. Lalu secara fisiologi, secara fungsi-fungsi dalam tubuh, bagaimana organ-organ tubuh kita di usia remaja ini membutuhkan energi cukup begitu ya, dan masa pertumbuhan ini adalah masa yang sangat dalam tanda kutip riskan jika masa pertumbuhan ini dilewatkan begitu saja tanpa
diperhatikan berbagai aspek di dalam proses pertumbuhan tersebut. Nah, jadi kita perlu juga perhatikan. Jadi remaja itu kan kalau kita lihat usia, belum lagi kalau kita bandingkan antara pria, wanita. Gitu ya, laki-laki dan perempuan. Ini memiliki karakteristik yang tentu berbeda gitu, sehingga tapi pada intinya pada usia remaja itu terjadi proses atau fase-fase pertumbuhan yang sangat intens gitu. Inilah sebabnya kenapa tubuh itu membutuhkan asupan energi yang cukup gitu. Nah, di dalam fase remaja inilah tubuh itu sesungguhnya, contoh saja, tulang mengalami pertumbuhan yang pesat gitu. Nah, untuk bisa menunjang proses pertumbuhan tulang itu membutuhkan exercise, membutuhkan latihan, membutuhkan aktivitas fisik gitu ya. Sehingga tulang itu bisa bertumbuh secara optimal gitu. Itu salah satu yang bisa dirasakan atau yang bisa terjadi pada saat usia remaja. Kalau saja sekarang, mari kita lihat di banyak tempat, nggak usah jauh-jauh, di sekeliling kita, para remaja nampaknya, saya baru tidak melakukan riset secara real begitu, tetapi secara eksplisit saja, empiris kita lihat, hampir sebagian besar waktu remaja itu terbuang gitu ya, boleh jadi pada aktivitas-aktivitas yang tidak melibatkan physical activity, ya, tidak melibatkan aktivitas fisik gitu. Aktivitas fisiknya hanya pada 10 jari saja. Iya, betul sekali. Nah, itu yang membuat cenderung bahwa remaja itu menjadi inaktif gitu, menjadi sedentary, menjadi manusia dengan pola perilaku yang inaktif gitu, tidak aktif dia. Nah, ini tentu sekarang barangkali seolah-olah tidak berdampak. Tetapi 15-20 tahun berikutnya, ketika remaja ini berubah menjadi dewasa, berubah menjadi lalu usia bertambah begitu ya, ini tentu akan membawa dampak gitu. Setidaknya bahwa tubuh itu tidak pernah mendapat energi atau mendapat asupan nutrisi atau apapun begitu ya, yang bisa menjadikan tubuh itu sehat, bugar gitu. Nah, coba kita lihat saja aktivitas fisik yang dilakukan remaja setidaknya dominan ya, dalam satu hari itu dominan, kita tidak bisa mengatakan semuanya gitu. Tapi lebih dominan pada aktivitas-aktivitas yang sedentary, yang mengasihkan bagi mereka gitu, yang tanpa aktivitas fisik. Nah, ini yang tentu harus kita hindari. Mari kita himbau terus, jangan pernah putus asa untuk mengajak bahwa olahraga adalah sebuah kebutuhan di segala lapisan usia, tentu dengan tugas dan fungsinya masing-masing gitu. Jadi olahraga karakteristiknya sesuai dengan usianya, jenis olahraga apa dan sebagainya itu nanti kita diskusikan. Saya kira itu demikian ya. Jadi bisa dikatakan juga kondisi tubuh saat remaja itu memang mengalami masa pertumbuhan yang sangat signifikan ya dok ya. Jadi saat ini tuh benar-benar memang bisa dikatakan memerlukan sekali olahraga agar menjadi bekal untuk masa depan gitu kan ya. Dan boleh saya lanjutkan, di samping secara fisik gitu ya, physically, anatomi dan fisiologi itu berubah, secara psikologis terjadi yang namanya sebuah, kalau di usia remaja itu kan rentan pada aktivitas-aktivitas yang negatif, andai kata waktu remaja itu habis hanya karena tidak ada kegiatan yang bermanfaat gitu. Dan secara psikologis remaja di era-era mencari jati diri gitu ya, itu kalau berhadapan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif tentu akan sangat merusak gitu. Jadi remaja sebenarnya sangat labil secara psikologis, dan kalau hal ini tidak dimaknai dengan baik, dia akan gampang terjerumus pada hal-hal yang negatif gitu. Sekarang ini ya bolehlah kenakalan remaja itu kan ya nanti mungkin dari rekan-rekan psikolog barangkali bisa mengkaji. Tantangan kita kan pada pembinaan remaja itu pada eksternal itu seperti penggunaan obat-obatan, seks bebas dan sebagainya. Saya kira itu masih menjadi momok hingga saat ini. Dan itu pun susah dikontrol ya dok ya. Ya, dan itulah sebabnya kenapa remaja ini menjadi subjek yang sebenarnya harus banyak diperhatikan gitu, mulai dari pemerintah, mulai dari guru, orang tua, dan komunitas tentunya, agar jangan sampai remaja ini kelak berubah menjadi generasi yang hilang gitu, generasi yang tidak punya kemampuan, generasi yang tidak ada jati dirinya, karakternya tidak ada. Nah, olahraga
salah satunya adalah mendukung hal tersebut. Jadi bagaimana olahraga bisa menghasilkan generasi yang punya karakter, punya integritas gitu. Jadi banyak kemampuan soft skills yang tentu bisa dirasakan manfaatnya ketika seseorang itu berolahraga atau tidak gitu. Oke, jadi bisa dikatakan berolahraga ini selain bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan kita, ini juga bermanfaat bagi mental kita gitu ya Dok ya? Betul. Oke, nah selain, wah banyak sekali juga ya ternyata manfaatnya Dok ya, tapi jika kita berbicara juga tentang faktanya di lapangan gitu kan ya, ada beberapa artikel juga yang Santi baca bahkan sampai WHO dan beberapa penelitian lainnya itu mengatakan memang remaja ini adalah usia-usia yang sangat malas berolahraga, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Dok ya. Kira-kira ya Dok ya, bagaimana jika remaja tersebut pada usia remaja kita itu tidak rajin berolahraga Dok? Ya, setidaknya seperti yang tadi sedikit saya ulas, akan ada dampak yang baru akan dirasakan sekitar 15 atau 20 tahun ke depan. Jika di usia remaja itu tidak, katakanlah kalau saya sih, saya kampanyenya keras ya. Ayo olahraga gitu aja. Jadi kalau itu tidak dilakukan, nanti 15-20 tahun lagi baru akan terlihat manfaatnya. Kalau misalnya sekarang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang aktif gitu ya, salah satu paling tidak itu akan yang paling menjadi insecure bagi para remaja itu adalah urusan berat badan. Akan mengalami overweight. Overweight itu masih dalam tahap yang masih bisa ditolerir dalam tanda kutip. Tapi kalau sudah menginjak sampai obes gitu ya, terjadi obesitas. Nah, ini tentu tidak hanya berdampak saat itu saja, artinya menjadi rendah diri, menjadi kehilangan rasa percaya diri. Obesitas itu sebenarnya sudah kondisi yang merupakan sebuah kondisi penyakit ya, yang harus diobati gitu. Jadi, dan obesitas ini akan memberikan dampak secara fisik dan secara fisiologis pada tubuh yang bersangkutan. Akan lalu menjadi potensi terjadinya penyakit-penyakit tidak menular gitu. Menderita penyakit-penyakit non infeksi seperti keluhan tekanan darah tinggi, diabetes, kencing manis dan sebagainya. Nah, itu potensinya meningkat pada orang yang obesitas gitu. Nah, sekarang obesitas, kalau remaja obesitas itu cenderung akan sulit diatasi sampai nanti dia dewasa. Cenderung akan seperti itu gitu. Itu baru salah satu ya. Di samping kembali lagi proses pertumbuhan akan menjadi terhambat, tidak optimal gitu ya. Itu secara physically. Dan secara psikis akan berdampak pada bagaimana remaja itu melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya di sekolah, konsentrasi menjadi berkurang. Itu ada risetnya. Dibandingkan antara orang remaja yang berolahraga dengan remaja yang tidak berolahraga. Tingkat konsentrasinya berbeda. Ini juga sempat kita bahas juga ya Dok ya Pak? Yes, di beberapa pertemuan sebelumnya. Karena apa? Karena ketika berolahraga, maka yang terjadi pada tubuh kita, jantung kita bekerja, menjadi lebih aktif, memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mendapat suplai darah yang adekuat, yang cukup, sehingga contoh ya, aliran darah ke otak menjadi optimal, nutrisi ke otak menjadi optimal, sehingga orang yang dengan aliran darah seperti itu akan mampu menjaga konsentrasi dalam jumlah yang memadai. Jadi bisa dibayangkan yang tidak aktif misalnya, dia akan baru 15-10 menit sudah ngantuk gitu. Jadi kalau orang yang aktif cenderung dia bisa memfokuskan diri pada satu persoalan atau konsentrasi itu lebih baik. Sehingga ketika konsentrasi menjadi lebih baik akan berdampak pada aspek kognitif, ya nilainya menjadi lebih bagus. Itu adalah sesuatu yang terjadi secara nurturan, artinya secara multiplier effect gitu. Jadi ketika orang yang bugar maka konsentrasinya baik, maka prestasi di sekolah juga akan baik gitu. Jadi itu sesungguhnya merupakan satu benang merah ya, yang sebenarnya jika itu diyakini, kita seharusnya mau dong melakukan olahraga sejak usia dini, apalagi di usia remaja yang sangat energinya masih full power gitu ya. Kalau energi ini tidak disalurkan ke hal-hal atau ke kegiatan-kegiatan yang positif, ini tentu cenderung akan merugikan. Mereka akan menjadi generasi yang hilang gitu. Oke, jadi intinya dari olahraga ini bisa meningkatkan konsentrasi kita dan bisa berdampak juga bagi prestasi kita gitu ya Dok ya. Tapi kenapa? Tapi kenapa ya Dok ya? Masih ada saja banyak orang yang setelah olahraga justru malah mengantuk Dok. Nah, sekarang begini, persoalannya adalah bukan salah olahraganya. Kembali lagi, sering saya katakan,
supaya mendapatkan manfaat olahraga yang baik, tentu seperti yang tadi, balik lagi, olahraga harus dilakukan dengan baik, benar, terukur, teratur. Sudahkah melakukan keempatnya? Sudahkah olahraga dilakukan dengan benar? Sudahkah dengan terukur? Sudahkah dengan teratur? Nah, ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi starting point ketika berolahraga. Sehingga kalau karena olahraganya lalu terjadi ngantuk, lalu akhirnya terjadi cedera misalnya dan sebagainya, itu bukan salah olahraganya. Misalnya gara-gara ini main futsal cedera, itu ya kita harus lakukan evaluasi. Misalnya, sudahkah kita melakukan dengan benar? Benar itu maksudnya sudahkah dilalui dengan sistematika yang benar? Mulai dari stretching, pemanasan, warming up, lalu latihan inti sampai pendinginan atau cooling down. Sudahkah seperti itu sistematikanya? Bukankah nanti kita masih ingat ya, zaman-zaman remaja, kalau saya dulu namanya juga pemanasan itu pasti nggak dilakuin. Langsung saja. Nah, hal-hal semacam itu seringkali terlewat begitu saja. Sehingga ketika terjadi dampak negatif dari olahraga, maka yang salah olahraganya. Padahal, ya olahraga tinggal olahraga, tidak ada persoalan. Permainan tinggal permainan gitu kan. Tetapi kita tentu melakukannya dengan benar. Setelah itu ya sudah terukur nggak? Ternyata kita berlebihan, terjadi overtrain gitu, terjadi latihan yang berlebihan. Itu selain potensi terjadinya cedera, ya yang tadi itu kelelahan yang sangat berarti, belum apa-apa, mengantuk dan sebagainya. Sudah tepatkah semuanya gitu? Jadi saya kira itu juga harus menjadi concern gitu, bahwa tidak semata-mata olahraga, setiap hari berolahraga gitu. Padahal sebenarnya kan aturannya ya semua ada dosis ya. Saya selalu mengatakan apapun itu tolong dilakukan secukupnya, gitu. Tidak ada sebanyak-banyaknya. Itu hindari kata-kata semacam itu ya. Minumlah sebanyak-banyaknya ya. Kalau kita kelebihan air juga nggak terlalu baik gitu. Jadi secukupnya, sesuaikan dengan dosis atau takaran yang disajikan atau takaran yang disarankan. Kalau untuk aktivitas fisik seperti olahraga, saya kira 45 menit sampai 60 menit per hari, dan itu pun tidak berarti dalam satu kali itu langsung 60 menit gitu. Nggak, bisa saja misalnya pagi 20 menit, siang 20 menit, ini 20 menit. Jadi totalnya 60 menit per hari. Itu untuk remaja. Jadi untuk yang dalam artian yang tidak well trained. Bukan, kita tidak bicara atlet ya, kita bicara masyarakat secara umum. Jadi ini adalah tujuan olahraga untuk kebugaran, untuk kesehatan. Bukan untuk prestasi, bukan untuk performa. Karena kalau prestasi lain lagi kita bicaranya, karena dia kan latihan adalah urusan sehari-hari. Kalau atlet, gitu. Kalau masyarakat biasa, ya itu tadi takarannya harus pas, tidak perlu berlebihan gitu. Mungkin yang sering dihadapi sama remaja itu di masa-masa sekolah seperti itu ya dok ya, disuruh pemanasan sama gurunya di jalan aja mungkin, udah disuruh untuk olahraga intinya lelah, setelah pelajaran berikutnya ngantuk gitu. Padahal itu salahnya dia sendiri gitu kan ya, tapi malah yang dibenci kegiatan olahraganya gitu. Oke, sekarang kita balik lagi nih dok ya. Tadi sempat dokter singgung juga sedikit tentang berat badan. Banyak paradigma masyarakat itu yang memikirkan bahwa olahraga itu fungsinya hanya sekadar untuk menurunkan berat badan. Dan saat berat badan itu tidak turun, berarti olahraganya nggak berhasil. Mungkin ada yang berpikir seperti itu dok ya. Menurut pandangan dokter sendiri gimana sih dok? Ya, ini menarik. Di kalangan remaja berat badan paling menjadi isu ya, menjadi insecure seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau berat badan ini dijadikan orientasi, maka hal-hal semacam itu akan sering terjadi. Jadi saya selalu menyarankan berat badan dan sebagainya ya, itu bukan tujuan utama berolahraga. Saya ingin mengajak atau mengubah pola pikir gitu, mindsetnya kita ubah bahwa berolahraga itu untuk kebugaran, untuk kesehatan gitu. Perkara setelah berolahraga berat badan menjadi terkendali itu bonus gitu. Jadi ataukah terserah. Ini saya ingin cenderung mengatakan mengendalikan berat badan, tidak semata-mata menurunkan, karena untuk menaikkan berat badan pun butuh olahraga, jangan salah. Jadi saya mengatakan mengendalikan berat badan. Nah, untuk mengendalikan berat badan, kalau berat badan akhirnya menjadi terkendali, itu bonus dari olahraga. Nah, kalau ternyata tidak turun berat badannya setelah melakukan olahraga, ya yang harus dievaluasi cukup banyak. Seperti tadi, kita evaluasi dulu olahraganya. Sudahkah dilakukan dengan baik, benar, terukur, dan teratur? Kan gitu kan? Karena ini merupakan dosis ini. Ya, ini merupakan dosis. Kalau ini sudah dilakukan, maka mulailah melihat variabel lain. Apa itu? Nutrisi atau asupan makanan. Sudahkah melakukan modifikasi asupan makanan dengan memodifikasi jumlah kalori, dengan mengganti menjadi serat dan seterusnya. Jadi
kombinasi antara memodifikasi makanan dan aktivitas fisik, nah ini akan berdampak pada terkendalinya berat badan. Entah itu menurunkan atau menaikkan. Jadi olahraga berfungsi untuk keduanya, tidak semata-mata untuk menurunkan saja. Tapi ketika orang yang merasa kurus dan ingin menambah volume bodinya gitu, orang juga berolahraga. Jangan salah nanti ketika mengatakan gimana ya menaikkan berat badan, udah makan tidur pasti naik. Naik, tapi lemak yang banyak gitu, lemaknya yang banyak. Sementara yang kita inginkan kan massa otot yang banyak gitu. Nah, itu sesuatu yang sering dialami. Sehingga jangan salah juga bahwa penurunan atau kuantitas dari penurunan berat badan tidak hanya dilihat dari hanya meter alat ukur ya di timbangan gitu. Coba juga lihat yang lain. Misalnya contoh dulu celana ini ketat, sekarang kok longgar. Nah, walaupun berat badan itu bisa tidak berubah, kenapa? Saya katakan tadi, lemaknya yang hilang, tetapi massa ototnya bertambah, sehingga relatif secara kuantitas berat badan itu tidak berubah. Jadi massa otot yang bertambah kan berat juga kita, tapi lemaknya menipis, lemaknya yang berkurang. Nah, itu yang sebabnya kenapa selain pada timbangan itu ada beberapa parameter lain seperti yang simpel tadi. Dulu celana ini ketat ya, nggak bisa saya pakai. Itu sekarang kok menjadi pas, menjadi enak. Nah, itu adalah walaupun berat badan dalam tanda kutip tetap atau berkurang hanya sedikit, itu telah terjadi pengendalian berat badan gitu. Jadi olahraga saya kira kembali kepada fungsinya. Saya tidak ingin mengkampanyekan bahwa untuk menurunkan berat badan olahraga. Lalu apakah hanya bisa berat badan itu turun dengan berolahraga tanpa memodifikasi makanan? Bisa. Artinya atau tanpa berolahraga hanya mengurangi makan saja berat badan turun. Tetapi kualitas penurunannya dan kualitas tubuh yang mengalami hal tersebut tidak sebugar orang yang memang mengkombinasikan antara olahraga dan modifikasi makanan. Dan saya tentu ya dalam kesempatan ini tidak mengendorse sesuatu begitu ya. Saya tidak ingin terjebak pada situasi seperti itu. Saya paling tidak terlalu mudah dengan sebuah produk yang katanya begini, yang katanya begitu. Dan yang harus dipahami begini, pengendalian berat badan atau perubahan berat badan, penurunan atau peningkatan, apalagi penurunannya, secara teoritik tidak boleh terlalu ambisius kita menurunkan. Kalau kita sekarang isunya kan menurunkan berat badan ya. Karena yang paling banyak menjadi polemik itu adalah kelebihan biasanya. 1 kilogram dalam 1 minggu itu adalah penurunan yang maksimal secara teoritik. 1 kilo per minggu. Jadi jangan ambisius. Kalau ada lalu pihak-pihak yang mengklaim bahwa seminggu bisa turun 2-3 kilo, itu omong kosong menurut saya. Jangan percaya. Percaya sih boleh barangkali, tapi nanti akan terjadi berat badan itu bisa yang namanya rebound fenomena gitu ya. Memantul dia, turunnya 2, naiknya 5 gitu. Suatu saat akan seperti itu bisa dia. Seperti itu juga ya? Makanya saya katakan, untuk mengendalikan berat badan itu, ubahlah pola pikir terlebih dahulu. Bukan pada final result gitu, bukan pada hasil akhir dari berat badannya, tapi ubahlah perilaku, pola pikir bahwa untuk mengatur berat badan itu kita harus nutrisinya harus baik, physical activity harus cukup gitu ya, dan yang mengatur pola makan yang diatur gitu. Jadi bukan berarti lalu menghamba pada satu produk, lalu menyembah itu, lalu koar-koar gitu dengan harapan ya? begitu. Saya tidak menginginkan itu terjadi gitu. Jadi secara teori untuk ini saya bicara untuk atlet saja. Penurunan berat badan 1 minggu 1 kilo itu maksimal. Ini untuk atlet loh ya. Kalau kita bicara atlet, saya punya pengalaman mengelola berat badan atlet khususnya untuk cabang-cabang bela diri ya. Seorang karateka, seorang pesilat yang sangat mengatur berat badan karena dia kelas pertandingannya kan berdasarkan berat badan. Kalau dia kelas 50 kilo tiba-tiba naik setengah gram saja, dia sudah nggak bisa bertanding di kelas itu. Makanya mereka strict dengan berat badan. Nah, untuk atlet semacam ini, kita bicara atlet sedikit ya, supaya ada analogi sedikit. Ketika kita menurunkan lebih dari 1 kilo, maka tidak hanya berat badannya saja yang turun, tetapi kemampuan komponen kondisi fisik lainnya juga menurun. Yaitu apa? Kecepatannya menurun, kemudian powernya menurun, daya tahannya menurun. Nah, ini kan merugikan bagi si atlet. Bayangkan kalau seorang petinju atau seorang karateka, kecepatannya menurun. Kecepatan pukulannya menjadi... Nah, ini kan berpengaruh pada performa dia secara keseluruhan. Karena
terlalu ambisius menurunkan berat badan. Saya kira ini yang perlu dipahami oleh banyak Oke, orang. pantas saja ya dok ya. Ada juga nih teman Santi yang dia tuh emang udah mau rajin olahraga, tapi ngerasa kok nggak turun-turun. Dan dalam selang waktu sekian minggu itu tadi, dokter bilang dia memang turun itu sempat 1 kilo. Berarti itu udah Itu dikatakan sudah sangat berhasil baik, gitu ya. sudah sangat baik. Oke, tapi dia tuh ngerasanya kenapa nggak ada perubahan kayak gitu ya. Oke, jadi itu menjadi catatan juga bagi kita. Mungkin 1 minggu 1 kilo itu memang sudah baik gitu ya dok ya. Sangat baik. Oke, dan nah berbicara juga tentang makanan tadi dok ya, yang namanya masa remaja gitu kan, masa ingin tahu, masa ingin mencoba semuanya. Rasanya kalau nggak makan ini, aduh kasihan, masa nggak nyobain sih, lagi remaja-remajanya nih, lagi pingin taunya nih. Itu gimana dong dok ya? Kalau kita emang udah rajin banget olahraga, mengikuti 4 komponen tadi, baik, benar, terukur, dan teratur, lalu memang menyeimbanginya juga dengan makanan yang sehat itu tadi, tapi ingin nyoba juga nih yang lain. Itu gimana dong dok? Ya, saya kira kalau untuk konsumsi makanan atau asupan nutrisi, memang tantangan kita saat ini adalah makanan makin lama makin bervariasi ya, betul sekali. Dan makin menggiurkan, makin lezat, makin gitu, banyak ada video-video juga untuk masalah makanan itu. Tapi ya, yang perlu dipahami bahwa tubuh kita membutuhkan makanan yang seimbang. Berulang-ulang saya katakan, kita perlu sesuatu yang seimbang. Kita juga butuh lemak. Siapa bilang kita nggak butuh lemak? Harus lagi ada lemak. Kalau nggak ada lemak, tubuh kita nggak bisa melakukan metabolisme dengan baik. Ada beberapa vitamin yang tidak bisa dicerna di metabolisme kalau tanpa bantuan lemak. Itu mengatakan bahwa lemak itu kita perlu. Protein kita perlu, karbohidrat kita perlu, mineral, vitamin juga kita perlu, dan tak kalah penting air. Air juga kita perlu untuk menjaga. Nah, kesemua komponen ini harus seimbang gitu. Seimbang artinya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Tidak boleh berlebihan. Karena apa? Ketika salah satu unsur berlebihan, pasti akan terganggu metabolisme dalam tubuh kita. Pasti akan terganggu. Saya katakan pasti. Karena apa? Ya, ketika kita menghamba pada satu zat atau unsur makanan, maka kita akan mengabaikan yang lain. Seperti tadi kalau lemak dikatakan haram hukumnya misalnya. Nggak mau menyentuh lemak sama sekali. Kita butuh lemak. Sehingga segala sesuatu atau proses dalam tubuh kita yang membutuhkan lemak dalam perjalanannya, tidak ada lemak. Akhirnya terganggu dan itu tidak bisa dikompensasi, tidak bisa diganti oleh yang lain. Lalu kita hanya diet atau makan protein saja, mengabaikan yang lain, itu juga tidak sepenuhnya benar gitu. Nah, oleh sebab itu di awal saya ingin mengajak, mari kita makan atau mengkonsumsi sesuatu yang seimbang unsurnya. Nah, remaja tentu kembali lagi gejolak jiwa mudanya, lalu tantangan di sekelilingnya yang menawarkan banyak hal. Saya kira saya tidak dalam posisi untuk tidak boleh gitu, enggak, melarang, enggak begitu. Kita lihat sekarang, kalau kita paham bahwa yang kita butuhkan adalah sesuatu yang seimbang, maka kita bisa bayangkan hidangan yang tersaji di luar sana yang dalam tanda kutip sangat delicious gitu ya, sangat crispy gitu ya. Nah, itu yang begitu-begitu kita bisa tahu ini unsurnya apa yang dominan. Hanya lemak saja, kalorinya sangat tinggi dan kadar garamnya juga kadang-kadang sangat tinggi. Nah, tentu ini sesuatu yang kalau kita konsumsi berlebihan akan menjadikan keseimbangan yang tadi kita sepakati terganggu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tahu remaja itu dalam masa pertumbuhan. Boleh saja orang mencoba atau menikmati. Mungkin kita tidak lalu terus-terusan mengkonsumsi itu gitu. Jadi secukupnya dan tentu diimbangi dengan physical activity. Saya kira kalori yang masuk harus sama dengan kalori yang keluar. Gitu. Sederhana saja sebenarnya. Bukan berarti tidak boleh lah ya. Oke, jadi intinya itu jika kita ingin mencoba nggak apa-apa, tapi harus tetap yang memperhatikan komponen-komponen lainnya untuk menyeimbangkan itu gitu dok ya. Oke, masih ada banyak pertanyaan lagi yang ingin Santi sampaikan karena Santi juga sempat merasakan masa-masa remaja dok. Sekarang masih remaja ya? Udah 20-an gitu. Karena dokter udah bilang batasnya sampai belasan. Aduh, saya udah 20 udah nggak remaja dong nih. Dewasa muda. Oke, masih dewasa muda. Dan karena masih ada banyak pertanyaan lagi, Santi juga ingin mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya terkait topik kita kali ini, Anda bisa langsung bergabung di 23455, tapi setelah jeda iklan berikut ini.